anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah sekalian, Masjid Al-Barakah Sekrida, semoga Allah memberkahi kita semua. Mari kita manfaatkan waktu untuk mendengarkan nasihat dengan merujuk kepada tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang tauhid. Mudah-mudahan keimanan kita makin kuat dan makin mantap, tidak keluar dari jalur yang seharusnya. Kitab ini disebutkan, Ya'lam rahimakallah, ketahuilah, kita wajib belajar, mengetahui. Lalu didoakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, semoga Allah merahmati Anda. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa selaku seorang muslim yang laki maupun perempuan wajib ta'allumu as-salasati hadhihi masail, wajib mempelajari, mengetahui 3 perkara, wal amalu bihinna, dan juga mengamalkan. Kalau di awal kan ada 4, berilmu, mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu, bersabar atas gangguan. Berikut ini adalah kewajiban seorang muslim dan juga mengamalkannya. Selain tahu, mengamalkan. Yang pertama, al-ula, ini menyangkut keyakinan kita, tauhid kita. Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Jadi setiap muslim harus paham benar bahwasanya Allah yang telah menciptakan. Berarti kita sadar betul ada yang maha mencipta, bukan ada dengan sendirinya begitu saja. Jadi Allah yang mencipta kita, terus Allah juga yang memberi rezeki kita. Adapun yang lain cuma sarana usaha, ada yang bekerja, ada yang berdagang, tetapi hakikatnya memberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita mendapat karunia, alhamdulillah, walaupun sudah lewat sepekan tentang kemerdekaan. Sudah berapa tahun? Sudah 79 tahun. Nikmat yang besar. Makanya para pendiri bangsa di Muqaddimah Undang-Undang 1945 menyebutkan di paragraf beberapa atas berkat rahmat. Karena memang Allah yang memberi. Betul, para pejuang telah berusaha, tapi sadarilah kita bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa kecuali Allah yang berkehendak semata. Maka yakini Allah menciptakan, Allah memberi rezeki, terus Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Di dalam bahasa mana tuntunannya, mana contohnya? Allah mengutus Rasul. Di setiap zaman pasti ada Nabi yang diutus. Nah, spesial untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman sampai hari kiamat. Dan juga diutus untuk kalangan jin dan manusia. Dalam surah Al-Anbiya bagian ayat terakhir itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak utus engkau ya Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam, terus sampai hari kiamat. Nah, jadi tidak mungkin dan tidak bisa seseorang beralasan untuk menjalankan keimanan beragama Islam yang baik. Mana? Itu diutus Rasul yang fungsinya untuk memberi penjelasan, memberi contoh, memberi kabar gembira dan ancaman. Maka faman ata'ahu dakhala jannah wa man asaw dakhala nar. Siapa yang mentaati Rasul pasti dia masuk surga, dan siapa yang durhaka kepadanya pasti masuk neraka. Sebelumnya tentang diutusnya para nabi dan rasul. Jemaah sekalian, atas kehendak Allah di antara sekian banyak manusia dipilih menjadi utusannya. Ada yang namanya nabi yang membawa kabar
78 An-Naba. Artinya kan kabar berita. Nabiun yang memberi kabar, wahyu dari langit. Di antara nabi dipilih lagi ada menjadi rasul. Berarti setiap rasul pasti dari kalangan nabi, tapi tidak semua nabi menjadi rasul. Berarti jumlahnya lebih banyak mana? Nabi. Rasul itu diseleksi lagi. Yang paling muda ulul azmi, rasul pilihan kelima. Siapa? Disingkat NIM, NIM, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu buktinya. Ada orang-orang manusia pilihan. Jadi definisi Nabi itu manusia pilihan yang mendapat wahyu, gendernya laki-laki ya Bu, tidak ada Nabi perempuan. Kecuali di Kemayoran. Mas Heran siapa? Yang di Kemayoran, Bungun Edan. Eden. Nggak ada Nabi perempuan. Maaf ya Bu, bukan diskriminatif. Ya Allah yang berkehendak. Secara logika saja juga kita bisa menerima. Nabi manusia mendapat wahyu disampaikan melalui perantara malaikat seperti malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu seperti Jibril. Andai kata ada nabi golongan wanita, malaikat Jibril bawa wahyu ditolak. Nah sekarang nggak dapat. Ya nggak beres-beres. Logika yang masih, makanya nggak ada. Tapi perempuan soleha banyak nggak? Bu, banyak Bu. Mau nggak sih masuk dulu soleha? Mau? Dalam surah At-Tahrim bagian terakhir, di sini dicontohkan wanita soleha dan wanita yang sebaliknya tidak baik. Diawali dengan yang tidak baik. Istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ini contoh juga buat kita. Suami baik, istri geblek. Nah itu. Istrinya siapa? Nabi Nuh karena mau bangkang suruh naik kapal nggak mau. Satu lagi Nabi siapa? Lut yang membocorkan itu malaikat itu terus menyamar pemuda tampan dan menyimpang. Umat Nabi Nuh apa perintahnya enggak? Apa Bu? Nabi Nuh Sodom. Wah, apa juga maksudnya? Itu nama negeri Sodom. Hanya Allah menyuruhkan ya, dihujani batu. Hanya gara-gara nama tempat sejarah itu, perilaku itu disebut Sodom. Sodomi. Padahal yang enak sarapan Sodomi. Nah, jadi penyimpangan LGBT, benar ya Mas ya? Ada yang enak yang disantap itu LGBT, lontong, gondrong, pala-pala dan tempe itu enak. Nah kemudian contoh wanita yang baik tadi kan goblok, suaminya soleha, nabi istrinya goblok. Sebaliknya istrinya soleha, suaminya goblok. Siapa? Asia. Wah apa lu dari mantap. Asia binti Muzahid istrinya siapa? Wah syukur apa? Kalau nggak apa siapa istri Fir'aun? Nyonya Fir'aun. Namanya ada Asia binti Muzahid. Satu lagi ibunya Nabi Isa, Maryam binti nama Imran ini. Binti Imran. Jangan kecilin nama Imran. Itu Imran generasi Bani Israil terakhir yang beriman. Imran. Nabi Musa bapaknya juga Imran, tapi dua Imran yang berbeda. Ini baru satu Imran. Baik itu sebelumnya tentang Nabi dan Rasul. Mana buktinya Allah mengutus Rasul? Jadi Rasul itu Nabi pilihan ya, Nabi pilihan. Dikutip surah Al-Muzammil, surah 73 pada ayat 16.
Bagaimana bunyi firman Allah? Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdahu wabila. Bunyi ayatnya. Sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu, yaitu orang-orang kafir di Mekah, yaitu seorang rasul yang akan menjadi saksi terhadap. Sebagaimana pula kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Zaman Fir'aun siapa nabi dan rasulnya? Mas Ewan. Nabi Musa bin apa tadi? Imran. Anaknya siapa berarti? Imran. Ibunya Musa apa? Bu siapa bu? Mama Musa. Bu Imran. Bukan. Namanya Yukabat. Nanti kisahnya boleh dibaca. Fir'aun gelar Raja Mesir, bukan nama asli. Fir'aun di zaman Nabi Musa namanya Imru'ul Qais, yang mengeluarkan kepres itu kalau wanita Bani Israel melahirkan bayi, bunuh kan itu? Bunuh kan? Dibunuh. Nah terus ayat surah Muzammil tadi, maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksa yang amat berat. Jadi itu yang pertama wajib kita ketahui, kita pelajari dan amalkan. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kita, dan kita hidup di dunia dikasih sarana, diutusnya seorang Rasul. Yang kedua, ini juga penting bagi kita, asalnya Annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Yang kedua, bahwasanya Allah tidak ridho, tidak rela jika ada seseorang dipersekutukan, disandingkan dengannya. Padahal dalam surah Al-Ikhlas, surah 112 sering kita baca, lam yalid walam yulad, terus walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan. Jadi Allah tidak akan ridho sampai kapanpun bila dipersekutukan dalam beribadah kepadanya, entah sesuatu itu berbentuk mereka terdekat maupun Nabi yang diutus sebagai Rasul. Tidak boleh. Kita sholat beribadah hanya kepada Allah, maka jangan coba-coba disandingkan dengan apa, ingin dapat pujian sama manusia. Tidak boleh. Itu namanya apa? Riya. Beribadah ingin dilihat orang lain, itu berat. Allah nggak itu. Tetapi ada momen saat-saat yang memang kita meminta kepada sesama manusia. Hakikat permintaan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Tapi ada kalanya sepanjang jalurnya kita dibolehkan meminta antar sesama manusia. Dengan syarat apa? Manusia yang kita minta itu masih hidup, dua ada di hadapan, atau sarana telepon dan lain sebagainya. Kemudian dia sanggup memenuhinya, lalu permintaan itu tidak melanggar syariat Islam. Oh, saya minta tolong sama Pak Jun, boleh? Tapi apa yang beliau sanggupi? Kecuali minta tolong Pak Jun, motor saya mogok, tolong digendong tuh, harap, karena dia nggak sanggup ngerjain. Apalagi minta kepada siapapun yang sudah mati, syirik. Termasuk minta pada Nabi, nggak ada syirik. Rasulullah sudah wafat, setiap yang wafat ada di alam kubur, benar? Jadi minta hanya kepada Allah. Kalaupun meminta bantuan pertolongan pada sama manusia, syaratnya itu. Jadi jangan sekali-kali menduakan. Jemaah sekalian, kita belajar tentang tauhid. Kemarin kita singgung wahada yuwahidu, mengesahkan. Jadi menjadikan satu tidak berbilang. Lawannya syirik, menjadikan sesuatu berbilang.
Nah, maka di poin kedua Allah tidak ridho. Ada orang beribadah pada Allah, sholat, berdoa, tapi juga ingin dapat pujian orang. Dikasih ujian sakit, berdoa kepada Allah, berobat ke dokter, minta juga sama dukun. Tidak ada tukang tipu paling dulu kecuali dukun. Nah, kita ini mudah di sweet voter ya istilahnya. Mudah di inilah ada tukang tipu. Merasa tahu yang baik. Bukan di satu daerah mana itu menuju Villa Nusa Indah sebelum di Padan Cipendama sampai bom bensin ada buka praktek Mas Herwan, luar biasa. Ada gambarnya, jurusnya jurus kungfu lagi, gambarnya naga. Lihat paketnya itu, ahli kanuragan, ahli hipnotis. Yang digemari ibu-ibu pasti mau tahu terapi perawan seumur hidup. Bohong, syirik. Ibu jangan coba-coba ya. Saya mah lewat, makanya hafal ya siapa. Itulah dukun syirik. Gak ada tahu yang goib, bohong. Termasuk kita sebagai karyawan, rezeki seret, banyak istighfar, perbaiki cara kerja kita, banyak beramal soleh. Jangan malah minta ke dukun. Buka YouTube itu, amalkan buah ajaran ini. Niscaya seketika rezeki akan mengalir. Tetap aja kalau nggak kerja. Baca ini, utang segera lunas. Tetap aja di telepon debt collector kalau nggak layak. Bohong. Bohong ya? Ibu juga cari pasangan gak usah minta tolong sama dukun. Bohong. Ini masalah kaitannya wajib. Kita tahu bahwa Allah tidak ridho dipersekutukan dengan siapapun, bentuk apapun dalam beribadah kepada-Nya. Dikutip surah Al-Jin pada ayat 18. Surahnya Al-Jin surah 72. Allah berfirman, wa anna masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid itu milik Allah. Maka janganlah menyembah seorang pun di dalamnya di samping Allah. Ketika ke masjid beribadah kepada Allah, kita terima kasih kepada siapa saja yang membantu memfasilitasi seperti masjid kita. Ya kita terima kasih, tapi kita tidak menyembah dia kan? Benar kan? Tapi ada orang kalau nggak sholat di masjid sana nggak khusyuk, kalau nggak sholat di musola ini nggak tenar. Sekarang banyak berlomba-lomba hanya sekedar masjid. Ada kubah merah, ada kubah emas, ada apa lagi? Kita kubah apa? Nggak ada kubahnya. Nggak ada kubahnya, orang betul di lantai. Nggak masalah, tapi yang penting membangun jamaahnya. Setuju nggak? Setuju. Kan fisiknya udah ada. Tinggal jamaahnya alhamdulillah difasilitasi sama manajemen. Sesuai dengan lagu Indonesia Raya, nasihat pendiri bangsa. Lihat refrainnya, bangunlah jiwanya, terus bangunlah badannya. Sekarang badannya sudah terbangun ini, sudah diresmikan. Berapa lama lagi? Mana gunting pita atau gunting rambut? Salah. Nanti membangun jiwanya ini pengajian. Hadiri, ikuti, amalkan. Nah jadi janganlah menyembah seorang pun di dalamnya ketika beribadah di masjid, khususnya di samping menyembah Allah. Maka annaman ata'a ar-rasul wa wahadallaha la yajuzu lahu mu'alatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Jadi siapa mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh memberikan loyalitas full pada siapapun yang memusuhi Allah dan Rasul, sekalipun mereka itu keluarga terdekat. Jadi yang taati, jangan diikuti. Kalau orang itu benar-benar menyimpang. Tapi ujian sekalian, akhir zaman ini ujian berbentuk kesyirikan yang menyinggung tauhid banyak sekali. Adalah yang mengaku bisa komunikasi sama malaikat, ngobrol sama semut. Ada ya?
Oh, lanjut apa? Ini friend ya. Sekarang kalau gara-gara Fajir boleh saya tanya, apa bedanya mama sama semut tadi? Kan dipanggil mama itu. Mama sama semut bedanya apa? Nah, waktu habis, baik. Kalau mama bisa kesemutan, tapi semut nggak bisa kemamaan. Bohong gitu, bohong. Jangan takut dengan elektabilitas, takut dengan popularitas. Kalau menyimpang aja. Benar ya? Nah, betapa pentingnya tauhid ini. Baik jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian berikutnya dikutip lagi dalil yang lain, yaitu tercantum dalam surah Al-Mujadilah. Ini sangat panjang. Intinya atau artinya, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, yang saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang itu siapa? Bapak, anak, saudara, keluarga mereka. Gak mungkin. Kalau ada soal tauhid, gak pakai ditawar. Benar? Seperti surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Betul, beragama tidak ada paksaan. Jadi jangan salah kaprah. Ada toleransi antar umat beragama, itu yang disuruh dan dianjurkan. Tapi yang tidak boleh toleransi beragama. Masa tukar tempat gantian, kita ikut dia, dia ikut kita, tak begitu. Toleransi antar umat beragama silakan. Keyakinan dia menjalankan apa, kita nggak boleh ganggu. Begitu pula sebaliknya, mereka jangan mengganggu kita. Ini tumpang tindih. Terus mereka itulah orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini ayah kalau gambaran surga itu, kenapa sungai? Bukan gedung. Karena manusia nalurinya suka dengan air. Mas Reza punya kolam nggak di dalam? Di sini suka kedengeran. Oh, ya tenanglah dulu air. Lagu itu. Karena menaluri manusia gemercik air, karena dari kampung benar. Makanya gambaran surga itu air mengalir itu, kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, mereka pun ridho terhadap mereka. Itu loh golongan Allah. Ketahuilah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Baik, ini jamaah sekalian sudah 2 poin itu yang wajib kita ketahui dan kita amalkan. Jadi yang pertama, Allah yang menciptakan, memberi rezeki, lalu mengutus Rasul. 2, Allah tidak ridho dipersekutukan dengan apapun. Nah yang ketiga tadi, taati Allah dan Rasul. Terus apa? Gak ada neko-neko kalau urusan tauhid. Benar? Gak boleh tumpang tindih, campur-campur. Kita ikut agama lain ikut kita. Enggak. Toleransi antar umat beragama itu yang dianjurkan. Selanjutnya, di sini disinggung tentang akidah bapak para nabi siapa? Nabi Ibrahim. Kenapa dianggap bapak para nabi? Karena melalui beliau itulah keturunannya banyak menjadi nabi. Kalau yang sebelumnya langka, diselingi berapa generasi. Nabi Adam keturunannya menjadi nabi Sis, Nabi Sis keturunan menjadi nabi siapa? Idris. Nabi Idris di antara keturunan jadi Nabi Nuh. Nabi Nuh di antara keturunan jadi Nabi Ibrahim. Nah Nabi Ibrahim inilah menikah dengan Sarah, belum punya anak. Lalu menikah lagi dengan siapa? Mas Heron apa? Pos 2 Mesti ajar. Ajar. Tanya ibu jawabannya kasar. Ajar. Dari Hajar itulah dapat anak jadi nabi. Siapa? Ismail. Tapi dari Sarah pun punya anak jadi nabi. Ishak. Itulah Ismail dan Ishak keturunannya. Ishak punya anak keturunan jadi nabi Yakub. Yakub nama lainnya Israil.
Maka di bawahnya keturunannya mulai disebut Bani Israil. Nah itu. Tapi dari Ismail gak ada keturunan jadi nabi kecuali terakhir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu dua grup ini Bani Israil sama Arab selalu dibentuk-bentuk. Ya, di sini masih membincangkan soal nasab. Harusnya sibuk merubah nasib. Itu nasab kita sama ke ujung ketemu siapa? Ada. Nabi ya. Ada yang merasa keturunan lain? Gak usah angkatan angkat kaki sekarang. Dah baik. I'lam arsalakallahu li ta'atihi. Lagi-lagi Syekh Muhammad At-Tamimi memerintahkan untuk ketahui dah. Diperintahkan tuh cari tahu. Semoga Allah memberi bimbingan kepadamu untuk mentaatinya. Bahwa annal hanifiyata millata Ibrahim. Bahwasanya apa? Hanifiyah. Apa itu Hanif? Ada sini masalahnya? Enggak ada. Di mana dia? Kalau tempat lain ada masalah namanya. Jadi Hanifiyah itu nama lain dari akidah millah, agama yang dianut. Jadi agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim itu agama tauhid, anta budallahu wahda mukhlishan lahud-din. Jadi Nabi Ibrahim mengajarkan dakwah tauhid, bahkan sama bapaknya siapa itu? Bapaknya yang membuat patung-patung menyembah berhala. Siapa? Ada dorongannya. Azar, betul. Tapi para ulama menyebut di kitab tafsir Azar itu sebutan bapak yang dimaksud paman, yang bukan bapak kandung. Itu ya, paman sebutannya bapak. Nah jadi Nabi Ibrahim bapaknya, keluarganya, kaumnya umumnya menyembah berhala. Nabi Ibrahim mempertahankan tauhid, akhirnya menerima konsekuensi dihukum apa? Dihukum bakar. Dihukum bakar. Jadi agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim itu agama tauhid, meninggalkan kesyirikan. Basisnya apa? Mukhlishan lahud-din, ikhlas. Ini perlu kita tahu juga itu ikhlas apa sih? Ikhlas apa? Nama musola tetangga bukan. Ikhlas dibahasakan kita jadi tulus, benar ya? Bukan. Ikhlas secara bahasa artinya murni. Ini maaf contoh air di botol, air ikhlas murni, karena belum apa? Bercampur. Jadi maksudnya beribadah itu di hati kita harus semata-mata karena Allah, mengharap ridhonya, mengharap pahalanya. Jangan ada motif lain. Itu nggak ikhlas, riak ini Mas, apalagi syirik. Giliran sholat sendiri aja buru-buru. Wow, surah favorit Al-Kautsar. Al-Ikhlas. Begitu mertua minta sholat malam, keren banget. Setelah dari maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Mertuanya rebah ini Allahu Akbar. Itu karena siapa dibaca surah Yasin. Nah itu nggak ikhlas. Dan jadi agama Nabi Ibrahim itu agama tauhid. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas. Maka atas dasar itulah Allah memerintahkan segenap manusia wa khalaqahu laha. Dan atas dasar itulah Allah menciptakannya. Kita diciptakan untuk apa? Untuk apa? Yang suka merayu istri gimana? Kamu tercipta hanya bohong, aku begini, kamu itu sama saja. Harusnya bilang sama pasangan, aku dan kau tercipta untuk beribadah. Inti ibadah mentauhidkan Allah. Maka disebut ini tujuan penciptaan. Surah Adz-Dzariyat surah 51 ayat 5. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan siapa? Jin dan manusia melainkan untuk apa? Beribadah. Maka di sini wa makna ya'budun, arti beribadah surah Dzariyat tadi yakni yuwahhidun, mengesahkan Allah.
mentauhidkan Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika bicara ibadah ya'budu, penghambaan. Orangnya kan abid, ya kan? Orang Sunda mau pintar ke abdi, udah kan dari sana. Ya, sauter, udah. Kan Rizal orang mana ya? Orang Korea. Oh, bukan USA, orang Sunda asli. Dan baik ketika bicara ibadah, di sini disebutkan ibadah itu ada dua macam di kitab. Syekh Utsaimin memberi uraian. Satu ibadah kauniyah, dua ibadah syar'iyyah. Jadi ibadah dibelah. Kauniyah, syar'iyyah. Kalau konteks fikih ibadah pun dibelah dua, ibadah mahdhuf sama ibadah ghairu mahdhuf. Itu konteks fikih. Kalau konteks tauhid ibadah itu dua, satu kauniyah, apa itu? Tunduk patuh hanya kepada Allah yang berkaitan dengan kejadian penciptaan. Nah, ini meliputi kewajiban seluruh manusia. Tidak akan mungkin manusia keluar dari siapa menciptakan? Siapa menciptakan? Surah Maryam, surah 19 ayat 93. In kullu man fis samawati wal ardh illa atir rahmani abda. Itu ayat. Tidak ada seorang pun baik di langit maupun di bumi kecuali akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih selaku sebagai seorang hamba. Berarti mengaku kauniyah. Jadi orang mukmin maupun orang kafir, orang berbakti, durhaka, berdosa dan taat sama, pasti di lubuk hatinya mengakui. Tapi ibadah syariah yang kedua, kepatuhan tunduk kepada perintah Allah yang berkaitan dengan syariat. Jadi ikuti SOP. Sekarang agama yang diridhoi Allah Islam. Nabi terakhir yang diutus Nabi Muhammad. Maka syariat yang berlaku syariat apa? Dia coba balik-balik lagi backdate itu ke belakang. Sebagian ada syariat Nabi terdahulu diadopsi. Seperti pernah dengar puasa sunnah Nabi Daud. Nah itu memang dulu Nabi Daud syariatnya puasanya selang-seling. Bahkan Nabi Isa ada syariatnya puasa 40 hari. Ada, tapi udah dihapus. Sekalinya ada puasa ini pagi geni apa itu? Wah, puasa apa? Merawat, nolong, apa lagi? Putih. Wah, ini saksi api. Jadi kalau yang disebut muslim taat diikuti syariat terakhir, syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat seperti yang Nabi contohkan, haji berhajilah seperti Nabi jalankan, seperti itu. Baik, jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itulah bahasa kita pada hari ini seputar tauhid. Maka jalankan ibadah, ada kauniyah, ada ibadah syar'iyyah. Seperti kita hadir di masjid setelah sholat zuhur mendengarkan kajian ibadah apa ya? Syar'iyyah. Nah, Nabi yang menjelaskan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadis lain memotivasi man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang keluar dari rumahnya, dari ruang kerjanya, turun, hadir, ikut ngeriung apa? Guyup, terserah ada nyender, merem, selonjor, terserah. Ya, untuk menuntut ilmu maka sahhalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Allah akan mudahkan dengan ilmu yang didapat kalau diamalkan jalur menuju surga. Itu ibadah syar'iyyah. Bapak Ibu bekerja ibadah apa? Ya bekerja mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga, ibadah syariah. Tapi cari yang halal, tinggalkan yang haram. Yang tumpang ini campur-campur, mentang-mentang sulit cari nasabah keluar. Mas, zaman gini jangan yang halal. Terus? Kok menang? Ya,
yang haram aja susah. Yang haram tinggalin, mau susah, mau gampang, cari yang haram walaupun susah. Terima kasih. Ada sisa waktu menggunakan jam 1. Monggo kalau dipakai. Silakan Pak. Allah. Tadi Ustaz menyampaikan salah satu konsep di mana kita tidak boleh untuk meminta pertolongan pada sesama makhluk yang sudah meninggal. Ya. Kira-kira bagaimana dengan adanya syafaat Rasulullah? Syafaat dari Rasul. Syafaat. Oh, syafaat. Ya. Baik, terima kasih. Syafaat artinya pertolongan. Syafaat pertolongan. Syafaat yang nanti Nabi berikan di akhirat, syafaat al-uzma, yaitu jurus terakhir untuk menyelamatkan umatnya. Bagi siapa? Ya yang taat ketika hidup di dunia. Nah, orang salah mengartikan minta pertolongan kepada Nabi, padahal Nabi sudah wafat. Syafaat Nabi itu nanti kapan? Di akhirat, kalau kita sebagai umatnya menjalankan sekarang. Misalnya ketika hidup mudah-mudahan kita masuk sering baca sholawat yang dianjurkan, apalagi khususnya hari Jumat. Bahkan Nabi bersabda, "Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra." Siapa bersolawat kepadaku, maka ya sekali Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ya nanti kita peroleh. Nah, orang salah mengartikan syafaat akhirnya jadi justifikasi. Ada kok kita minta syafaat pada Nabi. Nggak boleh minta tolong kepada manusia siapapun yang sudah mati. Itu maksudnya. Nah, berarti dia yang menjustifikasi. Ketika juga kita ibadah haji atau umroh singgah di Masjid Nabawi, ziarah kan? Baik, apa yang dibaca? Cuma sholawat kan? Benar? Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Singkat saja. Geser. Sebelah kanannya maka Abu Bakar. Sama mendoakan Abu Bakar. Terakhir Umar pulang. Nah, gara-gara pemahaman itu banyak orang diam. Makanya tak heran petugas askar itu mengusir. Jangan berbuat sirik. Diam terpenuh. Bahkan ada nitip surat. Ya, nitip surat itu. Kayak proposal gitu, PO, wah, disiplin masuk sirik kita. Jadi kesalahpahaman itu tadi. Kan Nabi betul, tapi Nabi ada wafat. Maka Nabi di dalam hadis menyebutkan, la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Kamu beragama jangan lebay, berlebih-lebihan seperti orang Nasrani mendudukan, mengagungkan Isa putra Maryam. Innama ana abdun. Saya ini hanya seorang hamba manusia biasa. Faqulu Abdullah wa Rasul. Hamba Allah dan utusannya, yang nggak bisa apa-apa. Nah, jadi jangan ya mentang-mentang betul Nabi mulia, tapi dijadikan landasan justifikasi untuk meminta kepada yang sudah meninggal. Minta aja langsung. Nah sekarang saya sambungkan. Pernah dengar istilah tawassul? Apa masalah? Ketawa dan disuruh bukan. Ya, dalam berdoa tawassul itu bahasa kita berperantara. Tahu nggak berperantara? Jadi menggunakan sarana. Nah, tawassul yang dibenarkan di orang belajar tauhid yang dibenarkan cuma 3 jalur. Pertama, tatkala berdoa bertawassul dengan Asmaul Husna. Contoh Nabi ketika berdoa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Karena kan di sini bertawassul dengan Asmaul Husna, ya Hayyu dan ya Qayyum. Dengan rahmatmu aku minta tolong. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh yang kita lakukan sendiri. Ingat kisah 3 orang terkurung di goa dalam hadis Nabi ya, gak bisa keluar. Yang pertama bertawassul dengan bakti sama orang tua. Yang kedua nggak jadi berzina sama sepupu. Yang ketiga karyawan terakhir resign, gajinya belum diambil, dipakai apa disimpan?
dikembangkan, begitu datang diserahkan. Itu. Yang ketiga, itu tadi ya bertawasul dengan orang yang masih hidup ada di hadapan dan mampu kita tidak keluar dari koridor syariat. Tetapi ingat dari tiga yang dibolehkan ini yang paling utama yang pertama, yang kedua dan ketiga sesekali saja. Maka berdoa langsung kepada Allah. Semua namanya. Tapi lagi-lagi banyak salah kaprah. Asmaul Husna dijadikan sarana berzikir. Padahal harusnya sarana berdoa. Ya Rahman, Ya Rahim, tolonglah kami. Ya Dzal Jalali wal Ikram, mudahkan urusan kami. Seperti itu. Sudah malas zikirin Asmaul Husna. Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq 1000 kali. Tetangganya Pak Razzaq nyari sampai mati kerja. Bukan begitu. Nah yang kedua dan ketiga ini tawasul dengan amal soleh sendiri, tawasul dengan orang yang masih hidup ini sesekali boleh. Dan terakhir Bapak Ibu bayangkan saja kalau setiap saat kita minta tolong Pak Jun doakan saya, Mas Herwan doakan saya, Mas Reza udah ini doakan saya. Sebel dia itu minta aja sendiri urusan gue masih banyak. Berdoa cuma gara-gara nggak tahu jurusnya, nggak pede, nah itu udah jadi. Atau yang jangan rahmat karena dosanya kali ini. Allah Maha mendengar kan? Allah Maha mendengar kan? Kenapa doa kita salah? Jangan tuding orang lain, introspeksi diri. Nabi bersabda, Innal abda la yukramu rizqu bidzabbi yusibu. Seseorang rezekinya seret karena dosa yang dilakukan sendiri. Introspeksi lagi. Yang mana? Ibarat tadi makan di kantin, hari majid dah hari makannya gigi. Boleh lagi. Doanya seret. Baik, tepat jam 1 inilah bahasa kita. Nanti kita sambung edisi berikutnya. Semoga Allah beri ampunan, hidayah, taufik, ilmu yang bermanfaat. Semoga kita menjadi orang yang benar-benar bertauhid. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.